Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimadi Anindya Dwi dengan NIM belakang 018 dari kelas 4B Pendidikan Biologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan praktikum tentang kerja otot rangka. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah pertama, mampu mengamati dan memahami mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Kedua, mampu mengamati respon otot rangka terhadap rangsangan tunggal dengan intensitas yang berbeda, serta menentukan kuat rangsangan minimal, submaksimal, dan maksimal. Ketiga, yakni mampu mengamati dan mengukur lamanya waktu periode kontraksi. Landasan teorinya sebagai berikut. Tubuh yang terdiri dari rangka yang membentuk tubuh dan berfungsi menerima beban saat melakukan gerakan. Rangka terdiri dari tulang rangka yang dihubungkan dengan tulang lainnya dengan perantara sendi. Gerakan rangka terjadi akibat aktivitas otot rangka seperti gerakan pada lengan, jari, dan sebagainya. Otot rangka atau otot lurik merupakan salah satu organ dari sistem gerak aktif yang memperlihatkan aktivitas kontraksi dan relaksasi. Faktor yang mempengaruhi daya tahan otot yaitu kandungan nutrisi glikogen dan jumlah mitokondria dalam sel. Karakter otot ini bersifat non-otomotik yang akan bekerja jika ada rangsangan atau kendali motorik. Karakteristik fungsional yang dimiliki oleh otot rangka meliputi pertama, kontraktilitas atau kemampuan untuk memendek karena adanya gaya. Kedua, eksitabilitas adalah kapasitas otot untuk merespon sebuah rangsangan. Ketiga, ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang, dan elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali ke panjang normal setelah mengalami pemanjangan. Adanya potensial aksi yang merupakan proses depolarisasi dan repolarisasi pada membran sel otot dalam periode sangat cepat akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Terjadinya potensial aksi tunggal akan bermanifestasi terhadap adanya peningkatan tegangan otot. Kontraksi yang muncul kemudian disebut dengan kontraksi tunggal. Dalam kontraksi dan relaksasi otot dikenal dengan istilah fase kontraksi, fase laten, dan fase relaksasi. Fase kontraksi adalah waktu terjadinya kontraksi otot. Fase laten adalah waktu antara datangnya rangsangan ke neuron motoris dengan awal terjadinya kontraksi. Sedangkan fase relaksasi adalah waktu otot berelaksasi. Kontraksi otot adalah proses kompleks yang melibatkan sejumlah protein seluler dan sistem produk energi. Hasil akhirnya adalah luncuran aktin di atas miosin yang menyebabkan otot memendek dan karena itu mengembangkan ketegangan. Otot mulai berkontraksi apabila terkena rangsangan. Kontraksi otot dikenal dengan nama model pergeseran filamen. Kontraksi otot diawali oleh datangnya impuls saraf pada saat impuls saraf sinapsis atau daerah hubungan antara saraf dengan serabut otot dipenuhi oleh asetilkolin. Asetilkolin ini akan merembes ion-ion kalsium ke serabut otot. Ion kalsium akan bersenyawa dengan molekul troponin dan tropomyosin yang menyebabkan adanya sisi aktif pada filamen tipis atau aktin. Selanjutnya, kepala miosin segera bergabung dengan filamen tipis tepat pada sisi aktif. Gabungan sisi aktif dengan kepala miosin disebut dengan jembatan penyeberangan. Segera setelah terbentuk, jembatan penyeberangan tersebut membebaskan sejumlah energi dan menyampaikan energi tersebut ke arah filamen tipis. Proses ini menyebabkan filamen tipis mengerut. Secara keseluruhan, sarkomer ikut mengerut yang mengakibatkan otot pun berkerut. Kepala miosin akan lepas dari filamen tipis. Proses ini memerlukan ATP yang diambil dari sekitarnya. Dengan proses ini, maka filamen tipis akan lepas dari filamen tebal. Secara keseluruhan, otot akan relaksasi kembali. Proses ini berulang sampai 5 kali dalam jangka 1 detik.
Jadi, kontraksi otot akan berlangsung selama ada rangsangan. Apabila tidak ada rangsangan, maka ion kalsium akan direabsorpsi. Pada saat itu juga, troponin dan tropomyosin tidak memiliki sisi aktif lagi dan sarkomer dalam keadaan istirahat memanjang. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan. Pertama, 2 orang keluarga yang berada dalam satu rumah. Kedua, meteran. Ketiga, botol air 1,5 liter yang sudah berisi air. Keempat, alat tulis dan handphone. Selanjutnya adalah langkah kerja. Step yang pertama adalah memilih 2 anggota keluarga yang memiliki berat tubuh normal, kemudian memiliki panjang dan diameter lengan atas yang berbeda. Lalu step yang kedua adalah meminta keduanya untuk melakukan gerakan angkat beban sampai keduanya merasa kelelahan. Lalu step yang ketiga adalah menghitung berapa banyak gerakan angkat beban yang dilakukan antara keduanya. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Bisa dilihat dari tabel hasil pengamatan, sampel pertama yang berusia 48 tahun dengan panjang lengan atas 25 cm dan diameter lengan atas 32 cm memiliki total gerakan 200 kali dengan waktu 4 menit 25 detik. Lalu sampel kedua dengan usia 16 tahun dengan panjang lengan atas 29 cm dengan diameter 35 cm memiliki total gerakan 70 kali dengan waktu 1 menit 57 detik. Ini merupakan data yang nanti akan dicari korelasinya. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh seluruh anggota kelas 4B Pendidikan Biologi. Ini merupakan tabel hasil korelasi panjang lengan dan diameter lengan dari seluruh anggota kelas. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum kali ini, sampel mengangkat beban berupa botol air mineral dengan ukuran 1,5 liter yang berisi air. Sampel yang dapat melakukan gerakan lebih banyak adalah sampel berusia 48 tahun yang dapat mengangkat beban sebanyak 200 kali. Sedangkan sampel yang umurnya 16 tahun hanya dapat mengangkat beban sebanyak 70 kali. Jumlah gerakan sampel berumur 48 tahun lebih banyak karena lebih sering bergerak. Sampel berusia 48 tahun merupakan seorang pegawai yang sering berjalan kaki dan menggerakkan tangan, yang menyebabkan perubahan sistem aerobik pada otot yang bisa meningkatkan oksidasi. Sedangkan sampel berumur 16 tahun adalah seorang pelajar yang sekarang ini melakukan kelas online yang jarang bergerak dan hanya duduk saja sehingga menyebabkan sistem ototnya jarang digerakkan. Berjalan kaki dan melakukan aktivitas lainnya merupakan latihan yang dilakukan secara rutin oleh sampel berumur 48 tahun yang menyebabkan otot teradaptasi karena bisa menggunakan oksigen secara lebih efisien sehingga bisa lebih memiliki ketahanan beraktivitas tanpa kelelahan. Dengan kata lain, otot akan beradaptasi sehingga kapasitas otot skeletal untuk menghasilkan energi secara aerobik meningkat. Aktivitas yang dilakukan sampel berumur 48 tahun dapat menghasilkan peningkatan dalam ukuran dan jumlah mitokondria dalam otot rangka yang terlibat dalam aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Kemampuan otot untuk menggunakan oksigen dan menghasilkan ATP tergantung pada jumlah, ukuran, dan efisiensi pada mitokondria menjadi lebih besar. Jumlah mitokondria bergantung pada tingkat aktivitas metabolisme suatu sel. Semakin banyak aktivitas, maka akan semakin banyak pula mitokondrianya. Hasil uji korelasi yang dilakukan menggunakan 20 sampel yang diperoleh adalah korelasi panjang lengan X1 dengan total gerakan Y
sebesar 0,288760423. Karena hasil yang didapatkan bernilai positif, maka panjang lengan mempengaruhi jumlah gerakan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah hasil uji korelasi diameter lengan X2 dengan total gerakan Y, yaitu sebesar 0,026541,503. Karena hasil yang didapatkan bernilai positif, maka antara diameter lengan dan jumlah gerakan saling berhubungan.